Shalom, selamat bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah ini menjadi dasar dalam hidup dan aktivitas kita hari ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu yang akan kami renungkan dan akan kami terima bersama-sama saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema Berjalan bersama Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Perintah ini diberikan kepada orang Israel ketika mereka masih dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Mereka masih berada di padang gurun. Tentunya ini ada banyak tantangan, ada banyak ancaman, baik itu binatang, juga bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka didorong, dinasihati untuk tidak berkecil hati. Karena yang pertama, Tuhan memimpin mereka. Tuhan menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Tuhan menunjukkan arah-arah langkah mereka. Dan juga Tuhan memberikan ketetapan hati kepada mereka supaya mereka tidak takut. Demikian juga kepada kita sebagai orang percaya yang hidup di dunia ini. Tuhan memimpin kita, Tuhan memberikan keberanian kepada kita. Selain itu yang kedua, Tuhan pasti menyertai. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya berjalan sendirian di dunia yang gelap ini. Karena kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu melawan ancaman-ancaman kuasa-kuasa kegelapan yang akan meneror kita, yang akan menjebak kita, yang akan menggoda kita dengan perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena itu, sandarkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita tidak perlu berkecil hati, karena Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti menjagai kita. Karena kita ini berharga di hadapannya. Ada musuh, ada lawan, dan itu bukan darah dan daging, bukan orang-orang yang membenci kita, tetapi kuasa-kuasa kegelapan yang bekerja melalui mereka. Oleh karena itu kita harus melawan dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus melawan dengan ketekunan di dalam Tuhan dan berserah kepada perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, izinkan Tuhan berjalan di depanmu. Yakinlah kepada penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidupmu. Selain itu, percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan perlindungan, sehingga kita pasti akan mengalami kemenangan dari setiap ancaman, dari setiap godaan-godaan yang ada. Kita dijamin diberikan kemenangan oleh Tuhan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan, karena Ia memimpin kita, Ia menyertai kita, Ia melindungi kita dengan sempurna. Bapa, berjalanlah bersama dengan kami, pimpinlah kami, sertailah kami, dan lindungilah kami, sama seperti orang Israel yang berjalan di padang gurun. Demikian juga kami berjalan di dunia ini, butuh pimpinan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan, supaya kami tidak tawar hati, supaya kami tidak patah hati, supaya kami tidak mengalami ketakutan terhadap kondisi dan keadaan. Apalagi saat ini Tuhan, pandemi masih belum selesai, sakit penyakit belum selesai, perekonomian kami sedang mengalami kesulitan, pendapatan ekonomi keluarga kami juga sedang mengalami kesulitan, anak-anak kami juga sudah jenuh, sudah bosan dengan keadaan yang ada. Mereka tidak bisa bersekolah tatap muka. Mereka rindu bertemu dengan teman-temannya. Mereka rindu hidup normal. Kami semua ingin dipulihkan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berikan kami kesabaran, berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan. Kami percaya bahwa rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami ini tidak pernah salah. Engkau tidak pernah gagal untuk kami semuanya. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami ini yang masih membuat program-program untuk mengatasi, untuk menanggulangi pandemi ini Tuhan. Kami rindu Engkau pulihkan supaya masyarakat bisa bekerja dengan baik, supaya semuanya bisa beraktivitas normal,
supaya kami bisa beribadah dengan normal, menyembah Tuhan dengan normal di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Berkatilah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.